better. What's up guys? Film kali ini kisah sebuah anak kecil yang punya rasa cinta ke setiap wanita. Sebenarnya sih bukan rasa cinta, tapi sebuah kutukan yang diberikan oleh seorang wanita, dan di kutukan itu pun tetap dia rasakan sampai gede. Dimana di setiap ketemu wanita dia akan lakukan lakcrot cuy. Oh iya, judulnya adalah Good Luck Chuck. Oke, kita lanjut. Sebuah film dengan diawali permainan putar botol oleh adik-adik kecil coy. Dimana bagi setiap pria yang memutar sebuah botol dan mengarah pada wanita, maka diperbolehkan melakukan apapun di dalam lemari. Wah, sudah perisa sejak kecil nih coy. Terlihat Charlie dan Stuart sedang menyusun strategi tentang apa saja yang akan mereka lakukan jika terpilih. Dan akhirnya tiba-tiba giliran Charlie. Di sini Charlie mengincar Marty, namun sialnya botol itu justru mengarah pada Anissa, bocah bertampang horor itu. Bukannya terangsang, Charlie malah ketakutan saat menghabiskan waktu di dalam lemari. Apalagi kelihatannya cewek itu barbar dan kayaknya jago jumpsuit juga ya. Dan sampai akhirnya Charlie tiba-tiba terlempar dari dalam lemari. Terlihat mimik kekecewaan wajah Anissa, mungkin karena Charlie tidak berhasil ya memuaskan, dan sampai akhirnya gadis listrik hidung eta pun menyumpahi Charlie bahwa ia hanya akan dijadikan alat setiap wanita untuk menemukan cinta sejatinya dengan melakukan lakcrot dengan Charlie. Dan sedangkan Charlie akan hidup tanpa cinta sejati, ya seumur hidup Charlie harus melakukan pengecrotan cuy. Aduh, enak banget ya. Oke, lanjut. Waktu pun berlalu, terlihat Charlie sedang dimabuk cinta dengan seorang wanita bernama Carol. Dan tak lupa mereka pun melakukan pengecotan lagi cuy, ditemani angin pantai ya, enak banget ya. Oke lanjut, sambil memanjakan ludah Charlie, Carol pun mengungkapkan isi BH-nya betapa ia mencintainya. Tetapi Charlie yang sedang kenakan itu, dia tidak fokus dengan perkataan Carol, dan dia pun hanya berkata, oh shit. Namun perkataan Charlie yang tanpa sadar itu memicu perang dunia, dan sampai akhirnya Carol pun meninggalkan Charlie. Pagi harinya, Charlie bertemu dengan teman kecilnya yaitu Stuart yang kini sudah menjadi seorang dokter bedah semongko yang sudah diimpikannya sejak lama. Sedangkan Charlie adalah dokter gigi. Meski sama-sama profesi sebagai dokter, ketidakadilan karena ia harus menerima pasien yang didomisasi oleh seorang tua, sedangkan Stuart dibanjiri wanita seksi yang ingin merawat semongkonya. Scene pun berganti. Dia datang ke pernikahan mantannya yang entah keberapa, dan dia juga bertemu dengan Carol, wanita yang mencapakannya di pantai waktu itu. Namun berkat ketampanannya dan sebagai dokter, Charlie berhasil membuat para wanita langsung kelepek-kelepek. Namun dia tertarik pada seorang wanita bernama Cam yang kini duduk di sebelahnya. Saking asiknya ngobrol dan tidak fokus, dan dia pun bertindak ceroboh sampai membasahi selangkangan Charlie. Dengan refleks dia pun membersihkannya, tetapi sekarang noda itu buat selangkangan Charlie dipenuhi dengan noda marjan pandan. Atau gitu menurut apa gue. Tak berserang lama, Charlie bertemu mantan yang lain. Charlie pun bercerita ke Cam bahwa ia sudah tidak bersama Carol lagi. Apalagi Carol sudah bahagia dengan pria lain. Namun pagi harinya, Charlie terkejut melihat pasiennya dipenuhi wanita-wanita cantik dan berpakaian seksi, dan sungguh pemandangan yang penting aja. Hal ini dikarenakan ada sebuah artikel yang mengatakan bahwa Charlie mampu menemukan jodoh bagi setiap pasiennya yang melakukan lakcrot dengannya. Mirip kutukan yang diperolehnya saat masih muda. Ini mantah kutukan gak tuh berkah ya. Oke lanjut. Saat siang harinya ketika berjalan-jalan dengan Stuart, ia melihat Carol sedang fitting gaun pengantin dan ternyata ia sudah dilamar kekasihnya. Dan Carol pun berterima kasih kepada Charlie karena sudah mendatangkan jodohnya. Pindah ke malam hari, Charlie terkejut banyak yang mengirim pesan dari wanita-wanita mengajaknya lakcrot demi menemukan cinta sejatinya. Bahkan seorang pria pun meminta hal yang sama. Salah siapa ya Maya? Charlie kan cowok anjir. Akhirnya Charlie pun menemui salah satu wanita. Belum juga apa-apa, wanita itu langsung ngajak Charlie lakcrot dalam mobil. Karena menurut berita yang beredar, Charlie bisa menemukannya dengan cinta sejatinya. Artinya ia hanya menggunakan Charlie sebagai alat saja dan langsung meninggalkannya usai lakcrot tersebut. Kasihan ya, titiknya nggak berguna banget. Cuma buat alat doang itu dia.
Bapak lah, lanjut. Di tempat lain terlihat Cam tergelincir sampai-sampai giginya patah. Alhasil ia pun memutuskan untuk pergi ke klinik Charlie untuk berobat. Tapi lagi-lagi ia bertindak ceroboh sampai-sampai punggung Charlie tertusuk dengan sebuah pisau. Usai meminta maaf, Charlie pun mengajak Cam untuk berkencan. Namun gadis manis itu menolaknya karena ia sedang tidak ingin menjalin sebuah hubungan. Sempat itu pun Cam dan Charlie bertemu lagi lantaran kembali meminta bantuan Charlie membetulkan mobil yang mogok. Di sini Charlie mempersiapkan jumper aki mobil milik Cam dengan aki mobilnya dan lagi-lagi kecerobohan Cam mempertaruhkan nyawanya. Cam pun buru-buru untuk memastikan kondisi Charlie yang semakin terlihat memelas. Namun beruntungnya mobilnya kini bisa menyala, tapi karena tadi buru-buru jadinya mobil Cam terkunci dari dalam. Mobil ngesuruh gak kunci pantona. Udah lanjut. Alhasil Cam harus mengambil kunci cadangan di dalam rumahnya dan kembali merepotkan Charlie yang harus mengantarnya. Meskipun si Cam di dalam mobil hanya memakai tank top, tapi dia merasakan kepanasan dan alhasil dia ingin menyalakan AC. Tetapi dia lagi-lagi melakukan hal yang ceroboh. Bukannya menekan tombol AC, dia malah membuka tombol penutup atap mobil. Sungguh cerobohnya sini. Oke lanjut, sesampainya di rumah, Cam sadar kunci rumahnya ada di mobil dan alhasil ia harus bawa rumahnya sendiri. Dan akhirnya mereka kembali ke parkiran, tapi saat turun dari mobil, roknya Cam tersangkut dan robek. Sampai celana dalam bergambar Pikachu itu pun terlihat. Usai ngantar Cam, Charlie pun pulang ke rumahnya dan langsung disambut oleh Reba, yaitu admin kantornya. Sama halnya seperti wanita yang lain, Reba pun ingin menemukan cinta sejatinya dan dia pun ingin melakukan lakcrot dengan Charlie. Dan Charlie pun di sini agak sedikit bingung, tetapi dia memberikan kesempatan kepada Reba. Pagi harinya Charlie mencurahkan kutukannya kepada Stuart, tetapi ternyata Stuart menganggap kutukannya sebagai anugerah karena dengan begitu Charlie bisa lakcrot dengan setiap wanita sambil membantunya mencari cinta sejatinya. Dan Charlie sendiri pun baru menyadari hal itu. Pagi harinya Charlie menerapkan nasihat Stuart kepada setiap pasiennya. Dan tanpa ragu Charlie melakukan lakcrot dengan setiap wanita itu dan wanita itu pun menerimanya dengan senang hati untuk digilir karena setelah itu mereka akan menemukan cinta sejatinya. Dan benar saja testimoni itu pun berhasil bahwa mereka menikah dengan cinta sejatinya. Tapi tidak dengan Charlie, sampai saat ini masih menjadi jomblo sejati. Charlie berpikir ada satu wanita yang berbeda yakni Cam, yang siang itu sedang menjalankan pekerjaannya. Akhirnya ia pun kembali mengajaknya berkencan. Beruntungnya usai melewati beberapa perdebatan akhirnya menerima tawarannya. Singkat cerita, hubungan mereka pun berjalan dengan lancar sampai akhirnya Charlie yakin bahwa Cam lah cinta sejatinya. Dan sampailah di titik mereka akan melakukan lakcrot. Tetapi Charlie teringat dengan perkataan Stuart. Bisa saja ia langsung kehilangan Cam malam itu juga usai mereka lakcrot. Dan alhasil Charlie dengan terpaksa mengubur fantasi lakcrotnya itu dengan Cam. Pagi harinya untuk memastikan kutukannya, Charlie membuktikannya kepada seorang wanita bernama Eleanor yang terlihat sulit mendapatkan cinta sejatinya. Alhasil Charlie malam itu langsung melakukan lakcrot dengannya. Lalu menyuruh Stuart mengajak Eleanor berkencan dengan harapan kutukannya akan hilang karena temannya itu sama sekali tidak tertarik pada Eleanor. Beberapa hari berselang, Stuart memberi laporan bahwa ia tidak melamar Eleanor. Dari sinilah Charlie yakin kalau kutukannya sudah hilang. Alhasil Charlie langsung OTW ke rumah Cam untuk mengajaknya lakcrot. Dan akhirnya malam itu nafsunya tersalurkan dengan baik. Tapi pagi harinya Charlie melihat Eleanor telah menikah dan jelas saja Charlie panik dan menghubungi Stuart. Ia sangat marah karena dengan kondisi seperti ini sangat mungkin Cam akan meninggalkannya dan menikah dengan pria lain. Alhasil Charlie melakukan segala cara supaya Cam tetap mencintainya. Tapi pelakuan ini malah membuat Cam membencinya, mungkin karena risih. Namun tiba-tiba Charlie melihat botol jatuh berputar dan langsung teringat permainan yang telah memberinya kutukan. Charlie pun bergegas ke rumah Anissa yang telah memberinya kutukan. Terlihat di sini Anissa sudah menikah dan memiliki seorang anak.
Charlie pun menceritakan kutukan yang telah diterimanya dan meminta Anissa untuk mencabut kata-katanya waktu itu, karena jika tidak, ia akan menjomblo seumur hidup. Namun Anissa hanya tersenyum dan menjelaskannya bahwa ia tidak benar-benar memberi kutukan. Anissa berpesan, jika kamu benar-benar mencintai seseorang, maka ia akan memberikannya pergi demi menemukan kebahagiaannya. Mendengar ini, Charlie hanya bisa pasrah dan dengan wajah kekecewaannya, ia mengikhlaskan bahwa Cam akan pergi. Suatu hari, Stuart membawa calon istrinya yang tidak lain adalah wanita yang pernah lakcrot dengannya. Dan tak ragu, temannya si Charlie itu pun memamerkan semongko milik calon istrinya. Karena semongkonya itu memiliki bentuk unik beda dengan yang lain. Sebenarnya, kedatangan Do sejeli ini bertujuan untuk menyemangati Charlie dan mengejar kembali cinta sejatinya. Sebab Cam akan segera pergi ke Antartika dengan seorang pria. Awalnya Charlie tidak peduli, namun karena dikompori oleh Stuart, Charlie pun bergegas menyusul Cam ke bandara dan mengejar pesawat milik Cam. Terlihat di sini, Cam akan segera pergi dengan seorang pria. Charlie pun meminta maaf atas segala hal yang ia perbuat dan meminta lagi Cam untuk kembali lagi dengannya. Sambil tersenyumnya si Cam bahwa ia akan kembali dari Antartika di hari Rabu dan pria yang dengannya ini sudah memiliki seorang istri. Setelah mendengar alasan itu, Charlie pun memberikan sebuah kotak cincin yang ternyata berisi sebuah batu. Tapi batu itu sebuah filosofi apabila seorang penguin jantan ingin mengajak penguin betina berpasangan. Namun setelah itu Charlie pun segera bergegas karena pesawatnya akan segera meluncur. Namun tiba-tiba Cam memanggilnya dan keduanya pun langsung beradu jigong. Di sisi lain terlihat Anissa mencabut kutukannya yang selama ini benar-benar ia berikan kepada Charlie. Dan setelah itu Charlie pun bisa hidup bahagia bersama Cam. Dan film pun ditutup dengan akhir yang mengudaikan. Nah oke, dia itu tadi ya alur ceritanya sebuah judul film yang berjudul Good Luck Chuck. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya karena ini video pertama gue. Dan insya Allah kedepannya gue bakal lebih baik lagi dan lebih nyaman lagi dalam memberikan sebuah alur cerita. Dan juga memberikan keindahan-keindahan dalam videonya tentunya itu ya. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk dukung channel ini. Kita bangun rame-rame. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, comment, and share. Oke, terima kasih dan mengudah.